Baik, selamat datang kepada Pak Agus selaku dosen pembimbing saya di mata kuliah keamanan data. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum dari firewall mikrotik pada Genestry. Jadi untuk firewall NAT ini kita menggunakan mikrotik NAT, di mana untuk step pertama kita lakukan adalah kita membuat skema jaringan seperti pada gambar. Di mana sudah saya buat untuk skemanya. Untuk PC 1 terhubung dengan router routing, lalu PC 2 terhubung dengan router NAT, atau PC public terhubung dengan router ISP melalui switch. Nah, dimana untuk setiap PC dan router ini sudah memiliki networknya masing-masing. Dimana untuk PC 1 memiliki network 192.168.1.2, lalu untuk gateway-nya menggunakan 1.1, lalu untuk PC 2 192.168.2.2, 192.168.2.1 seperti itu. Nah, dimana nanti di tiap router ini mereka memiliki gateway-nya masing-masing. Dimana untuk gateway router routing memiliki network 172.20.0, untuk gateway-nya 1.2, dan untuk berhubung dengan switch menggunakan gateway 1. Kalau untuk router NAT memiliki network 8, dimana untuk 8 ini network untuk gateway-nya router NAT adalah 10, lalu untuk terhubung dengan switch menggunakan 9. Lalu untuk PC public ini menggunakan network 172.20.20.16/29, di mana untuk 18/24, dan untuk gateway-nya itu 17/24. Nah, lalu setelah kita buat skema jaringannya, kita set untuk setiap identity-nya. Tapi sebelumnya kita juga sudah atur dulu ya, untuk setiap IP di sini sudah memiliki PC 2 juga sudah sama. Ini PC 1, lalu ini untuk PC 2 nya sudah sesuai dengan 5.0, 2.2, untuk gateway-nya 2.1, untuk preferred DNS servernya adalah 9, seperti itu. Lalu untuk PC public juga sudah sama, kita aturkan juga untuk settingannya 172.20.18, lalu juga untuk 18, lalu juga untuk gateway-nya 17. Nah, lalu untuk subnetnya menggunakan 248 karena dia merupakan /29 seperti itu. Nah, setelah itu kita coba hubungkan dengan tiap masing-masing router. Nah, ini sudah saya hubungkan dengan tiap-tiap router. PC public, firewall. Nah, oke. Nah, untuk set identity dari setiap router ini kita bisa menggunakan sistem lalu identity, R-strip routing. Tentunya juga sama ya. Ini kalau untuk PC 1 terhubungnya dengan router routing, lalu untuk PC 2 terhubungnya dengan router NAT, kalau untuk PC public terhubung dengan router ISP. Nah, setelah itu kita coba untuk setting IP address dari tiap router itu. Lebih tepatnya kita mengatur untuk mengatur tiap network. Kalau untuk router routing, web address-nya seperti ini, 122.20.2, lalu 192.168.1. Dimana untuk 172.20 ini menggunakan ether 1, dimana kita juga harus memperhatikan untuk slotnya ya pada Genestry-nya. Dimana kalau ether 1 itu berarti ether slot yang pertama, kalau ether 2 ini terhubung dengan Ethernet 1 atau slot kedua, seperti itu. Lalu ini juga sama juga untuk PC 2, juga sama untuk IP address-nya. Nah, ini sebenarnya hanya cukup satu saja sudah cukup ya. Kalau di Ether 2 juga ya terhubung dengan Ether 1. Nah, lalu untuk PC public, dia sedikit berbeda gitu ya, karena dia terhubung dengan 3 network, yaitu 172.1.0, lalu
20.8 lalu 20.16. Tapi mereka karena hanya terhubung dengan satu kabel yaitu Ether 2 ini, maka kita gunakan interface Ether 2. Nah, lalu untuk Ether satunya itu nanti akan terhubung dengan internet. Nah, maka dari SCR ini, maka nanti router ISP ini bisa menghubungkan PC 1, PC 2 dan PC pabrik uh, untuk menggunakan internet seperti itu. Ini sudah kita atur juga untuk setiap intinya routernya ya. Nah, yang kedua adalah kita buat sharing internet di RSP, di router ISP-nya, dan juga di PC public. Nah, kita untuk atur NAT-nya ya. Untuk atur NAT kita di firewall, lalu kita NAT gunakan ini ya. Nah, untuk general kita gunakan source NAT di mana bisa terhubung. Lalu untuk out interface-nya kita gunakan Ether 1. Lalu untuk exit-nya kita gunakan masquerade. Di mana nanti setiap ini akan mendapatkan masing-masing IP ketika berada di public net. Lalu kita juga aturkan allow DNS di IP di router ISP. Lalu kita juga tambahkan table routingnya juga. Nah, dimana di table routingnya ini nanti biar bisa ngeping satu dengan yang lain. Oke, yang pertama ini ada 22. Ini adalah ini adalah dari DNS-nya ini, DHCP kliennya. Kita 2 reachable ini adalah milik dari tiga network tadi. Nah, lalu ini yang penting yaitu adalah kita membuat untuk ini 192.168.1.0 di mana itu bisa terhubung dengan Ether 2 yaitu ke bawah. Lalu selanjutnya kita juga atur di router untuk tabel routingnya dari router routing juga. Ini router di routes ini juga sama. Nah, ini kalau misalkan nanti ada tabel routingnya sendiri di salah satu router yang tiba-tiba muncul, itu mending dibiarkan saja, jangan diapa-apain. Lalu untuk yang kedua, yang terakhir yaitu untuk ini router NAT-nya. Router NAT-nya kita gunakan routes 60.00 720.8 lalu 192.0. Nah, lalu setelah itu ini sebenarnya kita coba ping satu sama lain dulu. Coba kita ping dulu. Destination terus reachable. Nggak mau terhubung ya, sebentar. Tapi ini harusnya terhubung ya, saya coba kita dari PC publiknya. Ya, SP konekkan ping 192.168.2.2 panas. Oh, ini karena sudah terhubung dengan ini ya, sebentar. Ini karena sudah mendapat IP ya. Nah, ini karena sudah terhubung ke jadi sedikit ada Nah, ya apa? Sebenarnya kita nggak perlu pentingin ini ya untuk ngeping, karena sebenarnya jujur ini itu semuanya sudah punya IP-nya masing-masing gitu ya. Coba kita IP config. Nah, ini 2.2. Bisa satunya coba kita IP config juga. Kita harus
Nah ini karena masalahnya apa, sudah terhubung dengan internet, jadi sedikit ngebug ini ya untuk aplikasinya. Nah tapi kita fokus ke untuk ping 88.8 ya, karena kita sudah terhubung dengan internet. Nah kalau terhubung dengan internet, saya sarankan menggunakan internet ya, kabel internet. Dimana untuk kabel internet ini saya menggunakan internet 3, bisa cek di control panel, lalu di network connection. Nah ini saya menggunakan ini menggunakan kabel LAN. Nah lalu setelah itu kita coba untuk masing-masing PC mungkin dengan pin 88.88. Nah ini mereka bisa ya, jadi kalau misalkan mungkin sebelumnya, kalau sebelum terhubung dengan internet itu pasti nanti PC ini bisa nge sama lain gitu kan. Tapi karena mungkin sekarang sudah terhubung dengan internet, jadi IP-nya ada yang berubah seperti itu. Maksudnya dari aplikasinya ada yang sedikit ngebug. Dan kayaknya ini ngebug ini harusnya bisa pin 88. Oh, ini tambahkan Ethernet. Sebentar. Firewall ini nanti kita tambahkan space satu ya harusnya ya. Satu actionnya masquerade. Oh ini bisa tuh. Ini ya, jadi harus gunakan masquerade dulu. Nah untuk PC publiknya juga bisa ya. Nah lalu pertama akan connection tracking ICMP di router ISP, amati IP source dari kondisi ICMP tersebut. Ya, jadi kita cek di ini ya, di IP firewall, lalu di kita connection. Nah kalau misalnya kita ngeping lagi gitu ya, kita coba kita ping lagi. Nah ini nanti ada ada yang keluar di sininya. Nah ini dari 20.2 itu berarti dari sini ya, berarti dari PC 1. Kita coba ping ya dari sini. Nah kalau kita lihat lagi, nanti pasti harusnya keluar dari titik 10 ya, dari router kedua seperti itu. Dan juga hal yang juga berlaku sama untuk PC ya. Sebentar. Nah kita ping juga. Dan ini nanti pastinya titik 18 yaitu dari PC public itu sendiri. Oke. Lalu lakukan perubahan setting pada router Ethernet. Oke, di router Ethernet-nya ini berarti di PC 2 otomatis kita action SCRNAT dengan IP address 20.11 untuk protokol ICMP. Oke, 20.11 berarti 20.11. Oh, enggak ada. 20.10 protokol selain ICMP. Oh, berarti ini harusnya nanti harusnya kemungkinan ini ya nggak bisa ngeping ya, jadi kita coba atur untuk lebih memudahkan. Kita gunakan ini aja, terminalnya aja, kita ketikkan IP firewall NAT, kita add action. Ini IP to addresses 172 titik 20 titik 20 titik 11. Jadi kita lakukan hal yang sama, tapi ini 20.10. Lalu ini ICIP-nya di false kan ya. Ini keyboard saya agak error, jadi nggak bisa ngetik angka 1. Oh ini bisa, oke.
Nah, ini nanti kita coba di IP firewall. Nah, ini akan ada dua source NAT ya di sini ya. Kalau kita coba buat traffic SMP ke 88. Oke, kita coba addresses sorry, ke firewall, kita ke connection, tapi ini bisa ya. Oh, jadi yang hanya terkirim adalah ICMP-nya aja ya, protokol ICMP-nya aja. Kalau kita gunakan ini ya, action source NAT ini, nanti kita coba buat traffic ke https mikrotik, berarti mikrotik.com 159. Nah, jadi nanti dia hanya mengirimkan protokol sat ICMP-nya aja. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai protokol, nggak pakai NAT ini ya tadi sebelumnya, jadi pasti protokol yang lain ya. Nanti kan ada ya, protokol 17 ini ya yang akan terkirim. Protokol UDP. Coba kita lihat apakah di PC lain bisa. Oh, juga bisa ya. Tapi nggak akan berpengaruh apa-apa gitu ya. Kalau kita lihat di firewall connection ini juga dia karena ini terhubung ya, jadi otomatis ya, karena terhubung satu sama routernya, maka otomatis rules yang berlaku di router NAT ini juga akan berlaku di router-router yang lain. Ya, jadi mungkin adalah sekian dari presentasi saya mengenai praktikum firewall NAT. Sekian dan terima kasih.